Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu. Kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita ketemu kembali, diberikan kehidupan, umur panjang, diberikan kesehatan, insyaallah zahir dan batin, diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan dan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan setiap dan seluruh amal-amal soleh dan amal kebaikan yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus yang sama kita muliakan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam-imam kita, orang tua kita, Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Anak-anak kita ada dua, alhamdulillah mulai hadir. Hadir tadi ya, setiap subuh, ajan setiap subuh, setiap sholat, nah gitu. Insyaallah. Bapak Ibu jamaah hadirin, kembali kita ketemu diizinkan Allah. Makaru wa makarallah. Kamu punya rencana, Allah juga punya rencana, seperti itu. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Rencana Allah itu adalah lebih baik, maka Allah merencanakan kita kembali ketemu dalam subuh pagi ini. Mudah-mudahan bisa bersobok bekoh jelontong, kondak ubu kacang padi. Beda bu? Ndak, lain. Tapi jangan keluar lah, beko deh. Kalau ada gitu kan, kalau enggak mudah-mudahan pekan depannya ada gitu kan. Bagusnya kan, untuk mengikat itu tuh kan subuh mereka tuh ada lontong, roti, insyaallah itu lah siap lah berasuk di belakang tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, melanjutkan kajian kita yang malam tadi. Yang belum sempat hadir yang malam tadi boleh dilihat di YouTube. Entahlah masuk, entah lu, entah apa lah. Yang jelas malam tadi sedang di-upload oleh. Kita lanjutkan bicara masalah yang berkenaan bermanfaat enggak atau godo enggak gunanya awak hadir, awak duduk di majelis ilmu tuh. Nah, kayak gitu. Jadi sudah beberapa hadis yang kita sampaikan malam tadi dalam kajian kita. Tapi malam tadi itu ada batihnya Bapak Ibu. Batih waktu Isya, Maghrib, Isya. Mau tidak mau berhenti kan? Kalau kini apa batih kok? Zuhur. Hah. Bisa mana itu? Iya. Masya Allah. Itu hebatnya di siku tuh. Ya kalau Maghrib kan ke Isya, karena ada batasannya. Kalau subuh kok lumayannya betih kok mah. Baik Bapak Ibu, kita tidak lama, paling enggak 15 menit lah gitu kan. Nanti tanya jawab kalau ada boleh kita tanya jawab. Jadi kalau ada permasalahan, ada hal-hal yang ragu nanti kita diskusikan. Beberapa hadis yang kita sampaikan kemarin malam tadi bicara masalah yang berkenaan dengan keutamaan, manfaat, fadilah awak hadir di majelis ilmu. Kita ulang kemarin yang sebentar saja. Sia yang capek datangnya, kemudian duduk, dia ambil saf yang terdepan, dekat kepada ustadz, guru atau imam atau khatib kalau khutbah dia. Kemudian dia tidak melakukan lagwah, perbuatan sia-sia. Kemudian istama'ah, mandanga. Perhatikan, dengarkan apa yang disampaikan oleh guru, oleh imam, oleh ustadz, oleh buya tersebut. Apa ganjaran Allah? Satu langkah yang kita langkahkan dibalas oleh Allah puasa sunnah setahun dan qiyamul lail setahun. Itu balasannya. Itu hadis itu.
kata Rasul. Itu manfaatnya awak dah hadir di majelis ilmu tu. Jadi kau dapat besok kau banyak datang lah, lebih banyak di kau. Alhamdulillah, luar biasa di sini. Kemudian termasuk yang kedua kemarin, Allah membentangkan, memudahkan jalan menuju surga. Itu hadis itu. Kata Rasul, siapa yang datang ke majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, maka Allah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah bukakan, Allah bentangkan jalan menuju surga. Kan luar biasa itu. Jadi tidak sama awak mendapat ilmu di buku, mendapat ilmu di YouTube, mendapat ilmu di televisi, mendapat ilmu di radio, tidak sama. Kalau awak hadir ke majlis ilmu, itu hebatnya, itu luar biasanya. Kemudian termasuk kemarin hadisnya sudah kita bahas juga, ini diulangi kemarin juga supaya kita sama-sama mengetahui dan memahaminya. Siapa yang datang ke rumah Allah, Baitullah min buyutillah, membaca kitab-kitab Allah, yatsluna alaihimul kitab, kemudian dia tadarus, memahami, mentadaburi, menguraikan ayat-ayat Allah, apa ganjaran yang diberikan Allah, nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan, kenyamanan ke dalam hati seseorang tersebut. Gitu. Kan luar biasa itu. Itu mulainya. Jadi orang yang hadir ke majelis ilmu hatinya tenang. Buktinya lah mulai mengantuk. Tidak, yang mengantuk tu ngantuk aja. Ya. Kemudian termasuk malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Kan luar biasa tu Malaikat pun memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah mereka, ampunkanlah dia. Kenapa? Dia hadir di majelis ilmu. Kemudian Allah berikan rahmat dan Allah banggakan di hadapan para makhluk lainnya. Kan sampai di sana hadisnya kemarin tuh. Kalau Bapak Ibu ingin melihat referensinya, kitabnya, satu, Tarhib wa Targhib Nasaruddin Al-Albani. Kemudian termasuk babun ilmu, tentang bab ilmu, keutamaan ilmu. Termasuk di dalam Riyadhus Shalihin. Termasuk di dalam Bulughul Maram. Itu kitab-kitab hadis itu. Kalau ingin awak mencari tentang referensinya, boleh. Sangat luar biasa. Kemudian kita lanjutkan hadisnya, manfaat dan keutamaan. Kalian nak ngantuk ada bu? Ngantuk kalau entong oleh. Kemudian selanjutnya, manfaat hadir di majelis ilmu itu biar siang, malam, pagi, sore, di masjid, di musola ataupun majelis-majelis ilmu lainnya. Kan ada majelis taklim. Di sini yang tak ada, tidak tahu lah. Ada bu ya? Tuh luar biasa, kan hebat tuh majelis taklim. Ada ibu ketua majelis taklimnya ada hadir, majelis taklim masjid ada lah ya. Alhamdulillah. Kan luar biasa tuh. Ini kelurahannya kelurahan apa nih bu? Gunung Sari ya? Gunung Sari. Kan hebat itu. Kalau dapat ketua kelurahannya hadir ndaknya sikoh itu kan? Ndak ada, sama-sama. Ketua kelurahan Korong Gadang saya hadir itu kan. Baik Bapak Ibu, dah tahu Ibu ketua kelurahan Korong Gadang? Dah tahu ya? Ibu cari tahu aja nanti itu. Siapa ketua majelis taklim kelurahan Korong Gadang? Yang selanjutnya, dia dicatat sebagai amal fi sabilillah. Jadi awak hadir kini ko mandapean amal fi sabilillah. Fi sabilillah itu luar biasa tuh Bu. Jihad, berjuang. Dulu di zaman Nabi, di zaman Rasul, kalau tadangah panggilan jihad tu, nasi sadang taswu. Sadang taswu tahu Bu? Sadang naik nasi itu tadangah panggilan jihad balataan nasi itu barangke. Itu luar biasa ini. Karena meninggal, wafat, mati pada fisabilillah itu luar biasa balasannya. Dakhalatil jannah, dijamin masuk surga. Itu luar biasanya. Man dakhalal masjidana hadza, siapa yang hadir di masjidku ini, kata Rasul,
liyata'allama khairan, untuk mencari kebaikan. Jadi dia hadir di majelis ilmu untuk mencari kebaikan, au yu'allimahu, atau menyampaikan kebaikan. Awak hadir kiniko mencari kebaikan, awak hadir kiniko menyampaikan kebaikan. Kana kal mujahidi fi sabilillah, bagaikan dia jihad pada fi sabilillah. Luar biasa. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala jihad, hadir di majelis ilmu. Itu kuncinya. Jadi kalau ada majelis-majelis taklim, majelis ilmu, hadirlah Bapak Ibu. Awak ndak anggota majelis taklim, ndak apa yang mandangan saja, mandangan ilmu. Siap tu kau pulang lah. Mungkin orang kau buka Apollo, buka gale lo situ gitu kan. Kau adalah menjual jilbab, menjual mukena gitu kan. Pulang saya lah. Kenapa? Mungkin awak ndak anggota do. Awak ilmunya saja luar biasa. Apalagi kalau ikut kita bergabung, silaturahmi menjadi bertambah, ukhuwah awak semakin kuat. Ndak kenal awak menjadi kenal, ndak tahu awak jalan, oh si anu di situ rumah, tahu jadinya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat, jangan sampai ndak mau tahu. Nyodo itu tempat lain ndak mau tahu sudah. Pulang ke rumah tu pai lalok saya. Barangke pagi pulang sanjo, malam lo kadang-kadang pulang, ndak kenal je orang doh. Padahal awak hidup itu ndak bisa seorang. Sakit awak. Siapa tahu dulu? Tetangga. Apalagi kalau meninggal, orang kampung ndak dia tahu dulu banyak tahu. Jadi makanya penting saling jenguk menjenguk. Itu namanya berkenalan, saling bermusafahah. Bahkan awak bersalaman tu saja Bapak Ibu dah, mamin muslimaini, tiadalah dua orang muslim muslimah yang bertemu, yaltaqiyani, yang berjumpa, kemudian au tafasahni, dia bermusafahah, saling bersalaman. Ada yang saling merangkul, kan ada itu saling berdekapan itu itu diampuni dosanya oleh Allah sampai dia berpisah. Akan mudah banah tu. Jadi makanya kalau bersobok tu bersalam awak. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Dan perempuan sama laki-laki, apalagi kalau jo bini kawan lo. Nah, ya Bu ya, yang mahram. Ini kadang-kadang kok acara-acara alumni, hati-hati itu. Banyak perceraian sesudah alumni itu tuh biasa kece orang yang ahli perceraian kayak gitu. Orang di pengadilan. Jadi hadis selanjutnya, bahwa hadir di majelis ilmu itu pahalanya kata Rasul sama dengan jihad pada jalan Allah. Luar biasa. Jadi mari kita hadiri selalu Bapak Ibu majelis awak. Kalau ada wirid zikr, kemudian wirid malam, subuh mubarakah, ada majelis-majelis lainnya, dan laki-laki tambah dengan Jumat. Ada mau tanya Bu, boleh? Ya. Oi, jangan payah nara Pak. Yang barusan Ustaz sampaikan. Iya Pak. Bersalaman. Ya. Mukrim. Ya. Jadi apakah kita tidak boleh bersalaman kalau tidak mukrim? Ya. Udah Pak. Oh iya, memperjelas ya Pak ya. Bayyinah. Baik Bapak Ibu, yang bukan mahram kita itu kalau dalam hadis Rasul, kalau kata Nabi, itu lebih baik ditusukkan, dicucuan paku atau besi panas ke tangannya, itu lebih baik daripada dia menyentuh yang bukan mahramnya. Nah, ambillah mah yang terbaik, bersalaman atau cucuk je paku penih itu. Oh gitu. Kalau rancak ya tu alih gitu.
Ya kalau memang kita belum tahu selama ini, tidak apa-apa. Allah itu kan maha pemaaf dan maha pengampun. Kalau kita sudah tahu, berusahalah untuk menghindarkan diri dari siksa dan azab Allah. Gitu. Kecuali kondisi-kondisi darurat. Ada ulama yang membolehkan kondisi darurat itu, contoh pertolongan medis. Gitu. Kini kan lah macam kok. Dokternya laki-laki, pasiennya padusi. Iya kan? Ibu ya? Dokternya padusi, pasiennya laki-laki. Kan ada kayak gitu tuh. Kondisi-kondisi darurat. Gitu. Atau pertolongan pada kecelakaan. Gitu. Yang kecelakaan itu perempuan. Ya nampak dewa laki-laki, hendak ditolong mati orang tu. Syariatnya seperti itu. Memang meninggal tu tidak tahu ada. Maka kondisi darurat boleh. Gitu. Itu kondisi-kondisi tertentu itu. Atau juga dalam sedang meruqyah saja itu, kalau pasiennya perempuan, peruqyahnya itu laki-laki, itu pakai sarung tangan tuh. Gitu. Ada juga dokter-dokter yang begitu beliau menjaga, beliau pakai sarung tangan. Dokter-dokter laki-laki itu. Jadi sebaiknya, bukan sebaiknya itu, lebih baik kita menghindarkan itu, karena itu bukan mahram kita. Ya baik Bu ya, di sana Bu ya berjali sana itu. Baik, yang lain kalau tidak kita lanjutkan hadisnya. Lah jam ya Pak Pak Guru. Ya. Kadang-kadang kan awak nak ingin masalah dia tak mungkin awak. Ya. Selain agama. Kadang-kadang kan awak teruskan dia anu lah. Ya. Ya. Dia kalau kerja sama nak kayak itu. Awak baca. Oh gitu. Nya pakai dabaa aku masalahnya kok. Kalau jambu dabaa itu ya ragu jambu teman. Ya, kan dabaa. Nyalah menyorongan kawan. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau kita sudah membiasakan kebaikan, maka kebaikan itu akan terpatri dalam diri awak, dan kebaikan itu akan menjadi kebiasaan. Gitu. Namun dulu memang ya namanya awak gitu kan, mudah-mudah itu kan, apalagi mudah-mudah gitu kan. Balalahnya menyorong ke awak itu kan. Jadi kalau kita sudah biasa, kalau ada salaman dengan ibu-ibu, apalagi kata di kantor, di sekolah, kita mungkin dengan tempat-tempat kerja gitu kan. Kalau sudah menjadi kebiasaan bagi kita, mohon maaf Bapak Ibu gitu kan. Kalau lagi-lagi salaman kita, lah gitu. Belum paham saja itu. Paham? Karena kita membiasakan kebaikan yang sudah ada. Tapi kalau kadang awak kawan menyorong, awak menyambut, itu tentu tamu beranggoh itu kan. Gitu. Mudah-mudahan untuk yang akan datangnya saja lagi. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka. Kadang awak sadar, kadang tidak. Kadang awak tahu, kadang tidak. Kadang awak tahu tapi tidak mampu untuk menghindarkannya. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah khawatir dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Itu dalilnya. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu. Jadi oleh sebab itu berusahalah kita untuk melakukan yang terbaik. Itu yang penting. Jadi untuk yang kamu konyo itu kan ilmu, Bapak Ibu. Ilmu. Ada ragu Pak? Boleh Pak? Tanya Pak. Halo Pak. Ada tanya Pak? Boleh Pak? Jadi Bapak Ibu, awak biasakan kebaikan. Kalau memang assalamualaikum kebiasaan kita seperti itu, kalau awaklah tahu ilmunya, ilmu untuk diamalkan. Mohon maaf Bapak Ibu, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu itu untuk diamalkan. Kalau wala tahu, lakukan. Kalau anda tahu, Allah itu Maha Pengampun dan Pemaaf. Untuk yang akan datang seleh, gitu. Kalau tahu mah
Baik Bapak, Ibu, mari kita salaman, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kecuali kalau mahramnya suami istri boleh berangkulan, boleh, enggak apa-apa gitu kan. Tapi jangan di muka kami loh, gitu. Silakan, enggak apa-apa. Nah, salaman biasa saja. Namparalu banah kan salaman itu kan membebaskan kolbu, hati awak tuh. Nah, itu. Jadi yang tadi itu, hadis yang tadi itu adalah laki sama laki, perempuan sama perempuan. Mamin muslimaini, tiadalah dua orang muslim, laki-laki itu. Nah, dan muslimah, kan perempuan tuh. Dua orang, dia bertemu. Jadi bukan muslimah muslimin, bukan itu. Karena redaksi hadisnya seperti itu. Ya Pak ya, itu inti jawabannya itu. Jadi mamin muslimah ini tiadalah dua orang muslim, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bukan muslimin muslimat. Nah gitu. Falyatasaffaha, kemudian dia bermusafahah, bersalaman, saling berangkulan, maka berguguran dosanya, berjatuhan dosanya sampai dia berpisah. Nah, kan luar biasa itu. Sampai dia kembali pulang. Hebat. Nah, ya Pak ya. Itu inti sunnah yang tadi itu. Dua orang muslim. Kalau merujuk kepada hadisnya tadi itu. Yang lain Ibu? Udah tanya Bu? Boleh? Minuman bekol enggak ada. Kalau ada yang ragu. Enggak. Baik. Bapak Ibu. Teta lu latih bola dah. Masya Allah. Awak matu memang enggak ambo saya Bu kalau masalah itu tuh. Baik, ya. Luar biasa. Oh, kok pasangan ke petang kok. Masya Allah. Sudah beberapa hadis yang kita sampaikan. Masih ada yang akan ditanyakan? Boleh Bapak Ibu? Ibu kepai ke sawah enggak? Kepai ke ladang oke? Enggak. Terakhir, nanti kita lanjutkan lagi. Yang terakhir, ya bekon dak aja di makan lontong kok kadang. Yang terakhir, lah mulai. Biasa sampai makanya mau tanya Bu, sampai biasa sampai jam berapa gitu kan. Hah? Janganlah sampai zuhur. Masya Allah. Sampai jam 6 dah lewat doh. Jam 6:04 itu. Baik, kita lanjutkan hadis ini. Dia dicatat sebagai orang, itu kehebatannya, orang yang sholat pahalanya. Iza tawaddo, apabila dia beruduk, ahadakum fil baiti, seseorang di rumahnya. Jadi ibu bapak tadi kapai kamari, kau bau dua dulu. Ambo bau dua tadi dulu. Sia yang beruduk di rumahnya, kata Rasul, summa atal masjid, kemudian dia bergegas, bercepat-cepat datang ke masjid, kana fi sholati, dia itu berada selalu dalam posisi solat hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Masya Allah, luar biasa. Ibu kini awak kan duduk gua, ambo kan ceramah kini ibu kan mandangan tuh. Kita mendapat pahala posisi dalam keadaan solat. Oi, solat tuh gede itu, besar pahalanya Bapak Ibu. Apalagi tadi alhamdulillah kita baca surat As-Sajdah. Luar biasa itu. Biasakan terus. Jangan sampai tidak rugi ya Wak. Satu ayat saja, jangan satu ayat, satu huruf saja membaca. Man qara'a min kitabillah, siapa yang membaca dari kitab Allah Al-Quran, bikulli, dari tiap-tiap huruf, falahu hasanah, kebaikan baginya. Satu huruf, satu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf itu? Pernah ibu hitung? 9 balik huruf. Masya Allah. Itu bismillah baru tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai habis. Tambah dengan surah Sajadah. Alif lam mim. Luar biasa itu. Sampai surah Al-Insan tadi. Kali saja, tidak bisa. Balasan itu hanya Allah yang memberi. Nah, makanya malam tadi kan lawak sampaian tadi itu, lawak kaji tadi itu. Umur pendek, kelipatan pahala itu dibesarkan oleh Allah. Kan ya Bu ya? Umat dulu umur panjang-panjang dah sama Jawa. Sampai 1000 tahun, 1000 kurang 50.
950 tahun Nabi Nuh. Awak kini 90, 70, itu ndak segeh lah tu dah. Apalagi kalau 150 laba tawi dagu julutui tu mah. Ndak ada lagi. Ndak ada apa-apanya kita. Tapi apa yang Allah berikan? Nilai kelipatan pahala. Akan rugi sangat awak kalau ndak salat dah. Dia umur 60 tahun, salat indah. Salat lain sorang-sorang loh. Sekali salat berjamaah sama 27 hari. Kan hampir sebulan tuh. Kan gitu ya Bu ya. Jadi tolonglah ibu-ibu, bapak, baik yang ada di sini, pertahankan selalu salat di masjid ataupun yang mendengar di rumah. Awak rajin mendengar di YouTube, ilmu bertambah tapi tidak diamalkan, tidak ada guna. Tiap sebentar mencari YouTube, ilmu bertambah tapi tidak diamalkan, ini tidak ada artinya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan tidak ada gunanya. Jadi tolonglah ibu-ibu sekali lagi bertahan, tolong bertahan. Kau dapat banyak awak sih kondaknya. Awak jaga tari solat berjamaah, solat di jamaah di masjid. Kalau ada awak kegiatan sudah itu ya pulang-pulang, tidak apa-apa. Kalau ada mungkin silaturahmi lanjutkan gitu. Karena jaga solat itu sangat luar biasa. Jadi siapa yang beruduk di rumahnya kemudian datang dia ke masjid, maka balasan oleh Allah yang Allah siapkan dia sama dengan pahala, mendapat pahala solat. Walaupun dia tidak solat, awak kan duduk kan juga, tapi pahala solat kita dapat. Hatta yarji', sampai dia kembali pulang. Ini hadis dari Al-Hakim, Ibnu Majah, Huzaifah, kemudian Sahih Al-Albani, ini diriwayatkan oleh banyak para perawi hadis. Lai terang belakang Bu? Lai. Ada yang katanya Bu, boleh. Lama nanti yang janang awak nampaknya tu. Tu bagus itu. Ini kau dapat yang paranciannya memang kayak gitu. Tati yang galeh, tati yang piriang, ada yang lontong, itu berhenti seorang apa kau tu mah. Jadi kalau ndak ini taruh batu berang semua Bu. Ya, baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini hadis-hadis yang tentang ini bukan motivasi kita saja ya Bapak Ibu. Allah pasti memberikan itu. Kalau tidak percaya cobalah. Rajin saya datang ke rumah masjid salat berjamaah. Rasakan perbedaan kita hidup yang biasa dengan yang sebelumnya. Ibu biasa saya, awak biasa saya, bapak ibu solat tahajud, tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja semalam jadi 2 rakaat saja. Biasakan itu luar biasa ya. Makanya usahakan sampai di masjid solat dijago, solat sebelum solat subuh, solat sunnah, jago itu. Jangan sampai indah, rugi ya Pak. 2 rakaat sebelum subuh. Khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Salat subuh 2 rakaat sebelumnya, berarti kan salat sunnah tu. Salat sunnah saja lebih baik daripada dunia. Jangankan mobil Pajero, Avanza, rumah yang bertingkih, gedung, apartemen, lebih baik dari dunia. Salat sunnah, apalagi salat subuhnya. Masya Allah, luar biasa. Ya Bu ya, tolong dijaga. Mari kita sama-sama mati angin, jaga itu. Kalau tidak tak kaja salat ke masjid, tidak ada. Orang contohnya kan lah siap azan, awak kajanya ke rumah masjid, tiba di masjid orang kamai. Awak kamulai takbir orang kamai lah, berang lah kurang, baru tiba baru kamai Allah sebenarnya. Padahal awak yang terlembek tu mah. Kalau ingin capek, kalau ingin awak solat sunnah capek datang, jam mampek itu boleh. Dah ada itu kan. Kalau ndak solat sunnah saja di rumah. Rasulullah itu solat sunnah di rumah apa Ibu? Jadi Rasul sampai di mihrab itu, di tempat solat itu, qamat kumandang. Jadi yang qamah itu perintah imam, tidak perintah jamaah doh. Nyo adonya tempat lain tuh. Kamai.
Nya perintah lu imam bagai. Imam tu tidak boleh diperintahkan. Badoso awak. Imam itu yang akan membawa kita kepada surga. Maka kamat kata imam, kamat. Kalau belum. Tidak usah tak kaja-kaja. Nah di sini bagus itu sampai berapa? 10 ah? 10 menit bagus itu. Sampai lain kan iqamah sesudah azan 5 menit. Azan sampai mini. Ya ampun, sampai mini azan. Balela-lela tu azannya tu. Mau ke tu salat sunat leh. Jangan terburu-buru. Terburu-buru dalam ibadah tidak boleh. Ini yang terlarang itu melalai-lalaikan ibadah. Lah masuk waktu lambe-lambean seburu. Tapi dalam ibadah juga tidak boleh terburu-buru. Batanang. Nah, gitu. Jadi bagus di sini itu jedahnya jangan terlalu cepat. Ini sedang elok itu, sedang elok. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, tolong awak jago salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kalau ada memang saudara awak yang sedang sholat, waktu masih ada, biarkan dulu. Bahkan di tempat lain sering kita sampaikan kalau hari Jumat itu 5 menit atau 6 menit menjelang waktu masuk itu mengaji itu soalnya tidak perlu diduin ledo. Kenapa? Jamaah ada sholat sunnah. Janganlah bacaan Qur'anmu mengganggu orang yang sedang sholat. Nah, begitu kata Rasul. Awak mengaji itu nampak orang sedang sholat, lambean baca Al-Quran awak tu. Kenapa? Dia sedang berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan Allah. Tidak boleh mengganggu orang ibadah, tidak boleh. Nah, di jedahnya bagusnya 5 menit atau 4 menit menjelang waktu masuk. Itu mengaji itu tidak usah duit leh. Karena bapak-bapak itu mau salat sunnah, masuk dalam masjid salat sunnah, Nah, gitu. Supaya ada ketenangan dan kenyamanan. Hidupkan sebelum itu. Nah, orang nak tibo, nak datangnya tibo itu, nak indah ya tu. Memaki benar lah, minggu tu masjid nak tibo itu dah. Karena indah. Baik Bapak Ibu, lah selesai jadi yang menantiang nampaknya. Mohon maaf kalau lebih dan terkurang dalam penyampaian ini yang tidak pada tempatnya. Oleh sebab itu salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Al-haqqu min rabbikum ilal liqa fastabiqul khairat. Masih ada kau tanya Bu? Kalau enggak waktu itu lah. Mau menilai? Oh gitu. Ha, mau menilai itu Bu. Masya Allah, luar biasa. Di sekolah pun merdekonya kok. Biasanya 15 menit, 20 menit gitu kan. Aku kan kok hampir sejam kok. Baik. Wah, iya, pulang kampung namanya itu mah itu kan. Sesekali pulang kampung. Ya, menjelang beliau selesai itu. Nah, itu. Memang beliau sangat jauh nampaknya itu. Awak kamari kalau awak sangat jauh kok. Kalau awak sangat jauh tu lasannya itu tidak boleh kita tidak memanfaatkan waktu yang ada. Silakan masih kalau ada yang tanya ya Bu. Jangan susah benar Bu. Nah, ya Bu. Ya. Iya Bu. Ya. 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 Oh iya. Udah Bu. Waktu syuruk. Kalau riwayat yang kuat menyatakan waktu syuruk itu sebelum masuk waktu duha. Kalau sudah masuk waktu duha itu duha. Jadi ada subuh, syuruk, duha, zuhur, asar. Nah, gitu. Jadi sebelum masuk waktu duha. Biasanya di jam-jam digital itu ada itu syuruk. Biasa kalau kini tidak salah do 6.14. Berapa ya, Pak? 6.17. Ah, tuh 6.17. Hah? Gimana? Kan 6.17. Ya. Kita lewatkan 10 menit dari 17 atau pas 17 kita tidak boleh. Kalau sudah masuk syuruk sudah boleh. Ada juga yang tunggu kan di balik apa? Iya. Lewatkan 10 menit dari mana apakah pas 17 atau dilewatkan 10 menit dari 17? Nanti kalau di jam digital tuh duha berapa? 45. Dia sebelum duha.
Ya kalau kita mau lewatkan silakan. Sebenarnya kalau sudah masuk waktu, begini Bapak Ibu, dalam ilmu fikih, Bu, kalau masih mendengar Bu, nah, dalam ilmu fikih batasan-batasan, ingat ya Bu ya, tolong mencelik kemari Bu, batasan-batasan dalam ilmu fikih, batih subuh, banyak enggaklah waktu yang wajib saja, batih zuhur asar, batih asar maghrib, batih maghrib isya, batih isya subuh, batih zuhur asar. Kalau laba bunyi alarm asar, waktu zuhur habis. Itu batasannya. Berarti waktu asar itulah masuk. Sudah boleh azan sudah. Kalau tidak ada orang azan, mungkin ustaz kita pai kuliah, orang azan tidak ada. Sudah boleh kita sholat sudah. Kenapa? Waktu sudah masuk. Yang terlarang itu sholat pada waktu, bukan pada waktunya. Contoh, sholat zuhur kini ko jam 2 balik 24 mak ya 20 ampe jam 2 balik lewat 5 minit atau lewat 5 balik lewat sholat zuhur belum boleh. Kenapa? Zuhur belum masuk. Berarti masuk sholat itu kita melakukan di waktunya. Nah, kalau sudah masuk waktu syuruk, sudah berbunyi alarm, sudah boleh dari segi unsur ilmu fikihnya sudah boleh itu hukumnya. Kenapa? Karena di saat itu hukum sudah berlaku. Kemudian masuk waktu duha, habis waktu syuruk, maka waktu duha sudah berlaku. Nah, kalau kita ingin melewatkan 5 menit atau beberapa menit, ya silakan, tidak ada masalah. Tapi yang jelas jangan sampai habis waktu syuruk. Awak mengarajuan syuruk di waktu duha, itu tidak boleh. Mengajuan duha aku di waktu zuhur, tidak boleh. Mengajuan zuhur di waktu asar, itu kondisi-kondisi darurat tuh. Jamaah namanya nantinya, berbeda kondisinya lagi. Ya Bu ya. Jadi berlakunya itu sudah masuk waktu sholat itu sendiri kalau tinjauan ilmu fikih. Nah, dari segi unsur hukum kebolehannya sudah boleh. Nah, kalau kita mau melebihkannya silakan. Yang tidak boleh mengurangi. Kalau masuk waktu suruk dia awal sholat suruk, nah itu mengurangi nomor itu tidak boleh. Nah, cari sawa katunya kini kalau memang lewat 7 balik, berarti jam 7 balik lewat 8 balik, 15, 20 silakan. Atau pas waktu itu sudah boleh, Awak mana tahu pai karajo. Ada kegiatan sesudah itu baju awak lah setel lah ke pai tertentu, pai ke kampus. Awak nunggu waktu syuruk, boleh. Pas bunyi alarm syuruk sudah boleh kita boleh. Nah, ini dari segi hukum fikihnya, ilmu fikihnya. Iya Pak. 6-7 balik itu matahari terbit. Kemudian waktu matahari terbit kita tidak lakukan sunat. Ya. Karena di dalam itu dikatakan oleh para ulama, Ya. ini bisa 10 menit setelah matahari terbit. Itu maksudnya bukan waktu suruknya, waktu suruknya 10 menit setelah waktu matahari terbit. Oh, boleh. Ya kalau seperti itu boleh. Jadi ada waktu-waktu yang terlarang di dalam melaksanakan ibadah. Nah, jadi pas waktu 6.17 itu kan matahari baru terbit. Ya, terlarang dalam melaksanakan ibadah. Tapi nanti kondisi-kondisi terlarang itu ada nanti kondisi-kondisi darurat yang membolehkannya. Nah, contohnya siap sholat asar ada tidak sholat sunnah? Atau sholat? Tidak. Siap sholat subuh ada tidak sholat? Tidak. Tahu-tahu ibu-ibu, Bu, halo, ibu-ibu majelis taklim acara siap asar. Beliau sholat asar kok di rumah ada kerja ke masjid itu. Masuk ke masjid, sampai di masjid, kalau sholat asar tadi itu, sampai di masjid, bolehkah sholat? Boleh. Apa tuh? Tahiyatul masjid, sholat sunnah, wudu. Jadi ada unsur membolehkannya, Ibu ya. Jadi matahari terbit, ya matahari terbenam sedang. Ini maksudnya sana hadisnya itu sedang. Ini sedang. Bumi ke matahari gua. Sedang itu separuh di dalam lah masuk ke dalam, separuh di atas. Itu sedang itu. Kemudian sedang terbit.
itu tidak boleh. Matahari tagak, jangan boleh tapik lah anggap dewa itu tidak boleh itu. Nah, itu waktu-waktu yang terlarang. Ada hadis yang menjelaskan kenapa tidak boleh. Matahari sedang terbenam dan sedang terbit itu para pemuja syaitan, dia sedang sujud menyembah Tuhannya, syaitan itu. Makanya umat Islam tidak boleh mencontoh kata Rasul, mengikuti. Nah, itu waktu yang terlarang. Itu hadis riwayatnya itu. Matahari sedang terbit itu Pak, sedang tengah hari itu Pak. Satu, trik panas matahari sedang kuat dan babu. Kalau kampung babu itu hauh. Panas neraka itu sedang dibuka. Makanya tergelincir. Nah, itu kan bahasanya kan di sana kan gitu, tergelincir. Ya Bu ya. Baik, demikian saja. Udah lewat 1 menit. Mohon maaf. Gitu. Karena tadi janji 5 menit. Wah, kalau selesai itu dan merah-merah letak-letak. Silakan Bapak Ibu mencicipi hidangan yang sudah dihidangkan, walaupun melalui kita saja. Nyokan kan disuruh aslinya tuh. Oh, ada Bu? Nah, yang daripada menangi lu Bu kah? Salat syuruk harus di masjid atau tidak? Oh gitu. Itu aja Bu. Baik. Salat syuruk itu tidak harus di masjid. Boleh di rumah, boleh di kantor. Yang penting ikuti aturan salat. Bersih tempat, pakaian dan badan. Nah, gitu. Seperti salat biasa. Nah, tidak harus di masjid. Ya beko awak rumah jauh dari masjid. Bakajan lo kemari kemau, pai salat syuruk gitu kan. Tiba si kau tu kata lebih gitu kan. Oh gitu. Tidak harus di masjid. Ya Bu ya. Baik, demikian saja. Masih ada? Wih, Masya Allah. Iko menjadi-jadi nampak aku mah. Oh iya dah, ya Allah, Ibu tahu mana gitu kan. Masya Allah. Baik. Iya Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dilarang? Iya. Soal bersalaman tadi. Iya, jadi kalau yang bersalaman dengan yang masih mudim mungkin bisa. Jadi kalau saat momen Lebaran itu kan ada kayak ama-ama awak tuh yang kalau tua Ustaz. Ya. Pak awak masih hindarkan. Oh gitu. Jadi buat ini gitu. Iya. Itu bagus. Baik. Terima kasih Ustaz. Sudah Ustaz. Masih terunek-unek sama Ustaz ya. Menurut mazhab Imam Malik, Ibu lah makan nampak agak Malik bolehnya. Boleh makan lah doa. Wah boleh. Ndak, mau menjagoan saja itu kan. Baik. Iya, supaya awak sama-sama paham. Kalau dengan nanti jatuhnya nanti kepada ulama semunisa menyentuh perempuan. Kalau menurut Imam Malik ndak ada getaran kalau orang lah ama-ama gaya-gaya orang tua dia awak itu kan. Itu ada unsur dibolehkan di sana. Gitu. Karena salah satu orang yang sudah lanjut usia itu, orang yang tua itu, bahasanya tua apa? Tua bangka itu, udah tua itu boleh tidak seperti muda lagi, boleh membuka jilbab gitu kan, boleh pakai pakaian yang sederhana biasa gitu kan, boleh membimbing beliau gitu kan. Itu tujuannya adalah karena kita dengan orang tua tersebut sudah tidak ada lagi halnya sifatnya yang akan jatuhnya nanti kepada membatalkan dan merusak hati dan membatalkan wudhu tadi. Ini kan nanti ayatnya ada aula mastumun nisa, bagian daripada menyentuh wanita, jadi kejatuhnya ke sana. Jadi ada ulama yang membolehkan seperti itu kepada orang tua gitu kan, ama-ama lah kayak gitu. Itu kan ndak ada apa waktu dulu gitu kan, magnetnya kan ndak ada lagi itu loh. Itu ada yang membolehkannya seperti itu. Tapi kalau namanya mati raso ya. Mati raso, itu bahasa Ustaz Siko mati raso tuh. Ya Ustaz ya. Baik, demikian saja. Mohon maaf. Silakan Bapak Ibu dicicipi hidangannya. Talabiyah dan terkurang ilal liqa fastabiqul khairat. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam ala
salawatullah